Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martian Master versi novel bagian 1726. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan itu dengan cepat terus-menerus disebar luaskan ke inti tanah Telantar. Dan bahkan sampai ke kota Terlantar. Kota Terlantar itu adalah kota yang dibangun oleh ahli kuat di seluruh tanah Telantar. Kota ini telah dibangun dari generasi ke generasi selama ratusan juta tahun dan merupakan kota termegah di seluruh tanah Telantar. Di sini ada pasukan yang ditempatkan di area telarang utama sepanjang tahun, digunakan untuk komunikasi dan juga merupakan stasiun transfer semua berita. Dan ketika berita itu datang, seluruh kota Terlantar pun langsung terguncang. Apa? Raja Hantu Shenming bertarung melawan Dewa Kematian dan Raja Hantu Shenming terluka parah dan dia meledakkan kristal Absolute Mati untuk melarikan diri. Raja Hantu Shenming entah bagaimana dia memperoleh aliran air dari mata air laut mati dan dia bahkan mampu mengendalikannya. Tampaknya dia memiliki metode untuk bisa mengendalikan kekuatan laut mati. Kristal sumber laut mati meledak, mempengaruhi banyak ahli transenden, dan hampir 20 ahli transenden terjatuh meninggal di tempat kejadian. Periksa, cari tahu semua apa yang terjadi. Sepotong berita itu dengan cepat menyebar di berbagai daerah telarang menyebabkan kegemparan. Di tanah Telantar ada banyak daerah telarang, dan itu normal bagi mereka untuk bertarung dan bahkan saling membunuh. Bagaimanapun orang-orang di tanah Telantar semuanya adalah tahanan yang ditahan di sini. Siapa yang bukan orang yang melanggar hukum? Namun biasanya orang-orang di bawah sana saling bertarung dan merebut wilayahnya. Situasi seperti itu di mana para penguasa dari dunia daerah telarang bertarung sampai mati hampir jarang terjadi. Dalam keadaan normal paling-paling akan ada beberapa konflik antara para penguasa daerah telarang untuk memperebutkan harta karun di kedalaman laut mati. Namun hanya sampai di situ saja. Kali ini Raja Hantu Shenming benar-benar menarik kristal sumber laut mati. Bagaimana mungkin orang-orang tidak terkejut dengan berita seperti itu? Dan yang paling menakutkan adalah ahli kuat yang pertama kali meninggalkan pegunungan Ridge saat itu. Untungnya aku bijaksana saat itu dan langsung pergi. Pertempuran penguasa daerah telarang, bagaimana aku bisa terlibat? Jika aku tidak pergi saat itu, aku khawatir aku akan terluka parah di saat kristal sumber laut mati meledak. Orang-orang ini menepuk dada mereka dan masih merasa jantung berdebar-debar. Untungnya mereka berlari dengan cepat. Jika tidak, meskipun mereka tidak mati saat itu, mereka mungkin akan terluka sangat parah. Dalam sekejap, berita itu berpusat pada kota terbengkalai dan itu dengan cepat menyebar ke seluruh tanah terbengkalai. Saat ini di sebuah istana kuno di tanah Terlantar, sesosok yang diselimuti energi hitam tak berujung tiba-tiba berdiri. Begitu dia berdiri, area di sekitarnya penuh dengan energi gelap bergegas ke segala arah seperti lautan luas. Raja Hantu Shenming tidak diduga mengendalikan kekuatan air laut mati. Area telarang laut mati akan segera dibuka, jadi kita harus mencari tahu. Boom, sosok itu melangkah maju dan aura mengerikan melesat dari istana kuno dengan cepat menghilang lalu menyerbu menuju ke istana Raja Hantu Shenming. Sementara di ngarai sulam lainnya, tempat ini disinilah zona terlarang berada. Saudara Shenming tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati, namun dia dapat mengendalikan kekuatan air laut mati. Kata orang itu, dia nampak seorang orang tua. Dia memancarkan aura yang menakutkan dengan api yang samar keluar dari rongga matanya. Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang tanpa jejak. Sementara di tanah Telantar lainnya di atas gunung hitam pekat yang menjulang ke langit, disinilah daerah terlarang itu yang disebut Gunung Kongming.
Hahaha, Dewa Kematian dan Raja Hantu Senming bertarung sampai mati. Daerah terlarang Laut Mati akan segera terbuka. Apakah ada rahasia? Saat ini di tempat ini terdengar tawa keras yang menggema, lalu seberkas cahaya sihir membumbung ke langit. Itu berubah menjadi lautan energi sihir yang luas, menutupi langit dan juga menutupi matahari. Selamat, iblis tua Kongming. Di antara puncak-puncak gunung banyak ahli teratas merasakan napas ini. Mereka berlutut satu demi satu dan menunjukkan kepala yang sangat hormat. Dalam sekejap, seluruh tanah telantar, para penguasanya dari banyak daerah terlarang menjadi waspada dan mereka semua langsung bergegas menuju ke istana Raja Hantu Senming. Bukankah akan sangat membosankan jika mereka tidak melihat kejadian seperti sebesar itu? Tentu saja tidak semua ahli teratas daerah terlarang akan pergi ke sana. Beberapa penguasa daerah terlarang tidak akan pergi. Mereka hanya mengirim bawahan mereka untuk menyelidiki dan memerintahkan untuk mencari Raja Hantu Senming. Selama beberapa saat seluruh tanah telantar mencari-cari Raja Hantu Senming yang terluka parah. Bagaimanapun dia memiliki rahasia Laut Mati. Siapa yang tidak ingin mengetahuinya? Tidak seorang pun tahu bahwa saat ini Raja Hantu Senming sedang berada di tanah tandus yang tersembunyi di tanah telantar dan dia terus bersemedi untuk penyembuhan luka-lukanya. Bagaimanapun tanah terlantar terlalu luas, seberapa sulitkah menemukan penguasa daerah terlarang yang sengaja bersembunyi? Sementara saat ini di suatu tempat di kehampaan tanah telantar, dua pita cahaya terbang dengan cepat dan itu adalah Qingchen bersama 1000 tulang. Tuan Muda Chen, bisakah Anda benar-benar menemukan jejak Raja Hantu Senming? 1000 tulang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Mengapa aku tidak dapat merasakan apapun di dunia ini? Jika Tuan Muda Chen tidak dapat menemukan Raja Hantu Senming, apakah Tuan Muda Chen hanya mengajaknya jalan-jalan? Qingchen melirik 1000 tulang dengan ringan, alis dan matanya terbuka dan dirinya terus merasakan posisi udara Laut Mati di depan. 1000 tulang tiba-tiba tersedak dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. 1000 tulang, bukankah kamu hanya memiliki satu jiwa yang tersisa? Kekuatan yang dapat ditarik oleh jiwa sisamu saat lemah sekarang. Ketika kamu bertemu dengan penguasa area terlarang, mungkin akan sedikit merepotkan untuk menyelamatkan hidupmu di tempat telantar ini. Apakah kamu tidak ingin meningkatkan kekuatanmu sendiri? Kata Qingchen dengan tiba-tiba. Tuan Muda Chen, bawahan ini juga ingin meningkatkan diriku sendiri, tetapi sekarang hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa pada bawahan. Jika aku ingin pulih, itu tidak mungkin tanpa apapun. Bagaimanapun harta karun seperti itu tidak dapat ditemukan, kata 1000 tulang. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Memulihkan sisa jiwanya ini itu sangatlah sulit. Jika Kaisar Yoming masih ada dan ditambah dengan harta karun jiwa tingkat atas, mungkin saja itu bisa. Jika tidak, akan sulit. Itu seperti sulit mencapai langit. Bagaimana jika Raja Hantu Senming memberikannya kepadamu? Kata Qingchen dengan tiba-tiba bertanya. Tuan Muda Chen, apakah kamu akan memberiku sumber jiwa Raja Hantu Senming? Kata 1000 tulang. Dia tertegun merenung sejenak. Raja Hantu Senming telah melampaui alam abadi jika dia dapat melahap sumber jiwanya. Meskipun sisa jiwanya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, namun itu seharusnya dapat memulihkan hampir 10% dari kekuatan jiwanya. Kata 1000 tulang. Dia menjelaskan. Apa, hanya 10%? Qingchen merutkan kening. Ya, Tuan Muda Chen, tidak peduli apa yang dikatakan bawahan. Dia adalah mantan ahli teratas tingkat 3 transenden, salah satu dari 7 jenderal teratas di bawah komando Kaisar Yoming saat itu. Lebih dari 100.000 atau 8.000 mil. 10% itu dapat dipulihkan karena sisa jiwa bawahan telah banyak diperbaiki, kata 1000 tulang berkata dengan bangga. 10% itu terlalu sedikit, kata Qingchen menggelengkan kepalanya. 1000 tulang, rencana ada banyak Qingchen masa ini di area gagal terlarang karena tidak hanya selanjutnya membiarkan dirinya akan Raja pergi ke Hantu inti Senming tanah dapat telantar. melarikan diri. Qingchen juga bermaksud untuk mengkultivasikan leluhur 1000 tulang karena bawahannya jika bertambah kuat itu juga akan memberikan cukup banyak bantuan bagi Qingchen. Bagaimana jika aku memberimu tubuh Raja Hantu Senming? Kata Qingchen. Mendengar itu 1000 tulang langsung merutkan kening. Tuan Muda Chen, apakah Anda ingin bawahan
ini mengambil alih tubuh Raja Hantu Senming. Tidak, Raja Hantu Senming sangat lemah. Bukankah itu kerugian besar bagi bawahan? Ketika memikirkan dirinya memasuki tubuh orang lain, dan roh dan jiwa akan menyatu dengan sempurna, maka tubuh Raja Hantu Senming akan menjadi tubuhnya. Sejujurnya 1000 tulang sedikit merasa jijik. Lalu Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, ini bukan tentang menjadi tuan secara permanen. Ini hanya menggunakan lautan jiwanya untuk memelihara jiwa Anda, dan Anda dapat menggunakan tubuhnya untuk memulihkan sejumlah kekuatan tempur. Jika tidak, dengan kekuatan Anda dapat menggunakan tubuhnya untuk memulihkan sejumlah kekuatan tempur." Akhirnya 1000 tulang pun mengangguk. Dia menjelaskan bahwa ketika dirinya mengendalikan tubuh Raja Hantu Senming, maka dirinya dapat memulihkan sekitar 30% dari kekuatannya. Akan tetapi 1000 tulang kembali menjelaskan bahwa hanya 30% yang dipulihkan itu sudah dapat menandingi ahli sekelas Dewa Kematian. Mendengar itu, Qin Chen cukup terkejut. Hanya 30%, tetapi itu sudah cukup menandingi Dewa Kematian. 1000 tulang ini mungkin memang telah mencapai puncak transenden di masa kehidupannya. Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar ingin memberikan Raja Hantu Senming itu kepada bawahan? Kata 1000 tulang. Dia tidak dapat menahan sedikit kegembiraan saat ini. Meskipun tingkat kultivasi Raja Hantu Senming tidak tinggi, namun sangat tidak nyaman untuk tidak memiliki tubuh fisik selama bertahun-tahun. Jika dirinya bisa menjadi penguasa Raja Hantu Senming dan menggunakan rohnya untuk memelihara dirinya sendiri, itu juga akan memiliki efek perbaikan kepada sisa jiwanya. Diam, Qin Chen berbicara dengan acuh tak acuh dan langsung menyela perkataan 1000 tulang. Namun dalam hatinya pikiran ilahinya melonjak. Jika benar-benar dapat memulihkan 30%, maka itu patut untuk dicoba. Setelah beberapa saat, di kehampaan tempat Raja Hantu Senming sebelumnya, 2 sosok tiba-tiba muncul pada waktu yang tidak diketahui. Tokoh terkemuka adalah seorang pria muda dengan wajah acuh tak acuh, dan itu adalah Qin Chen. Di sampingnya ada tengkorak kristal yang mengambang dikelilingi oleh aura gelap yang dapat dilihat, dan itu adalah 1000 tulang. Tuan Muda Chen, apakah Raja Hantu Senming ada di sini? Kata 1000 tulang seraya melihat sekeliling. Dia menjadi sangat aktif dan mencari dengan cepat. Tidak peduli apakah Qin Chen akan memberikannya atau tidak, setidaknya dia memiliki secerca harapan. Boom, jejak napas jiwa yang tak terlihat tiba-tiba menyebar keluar dan menyatu ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, 1000 tulang menunjukkan ekspresi terkejut karena dirinya di sini merasakan sebuah fluktuasi spasial yang sangat samar. Jika Qin Chen tidak berhenti di sini, maka dirinya tidak akan menyadarinya. Qin Chen mengangkat kepalanya, merasakannya dengan hati-hati dan berkata dengan suara yang dalam, "Tempat ini seharusnya menjadi tempat pertama Raja Hantu Senming ketika melarikan diri dari pegunungan Ridge. Tempat pertama jatuh." Tiba-tiba alis 1000 tulang berkerut. "Ya, di sini ada beberapa jejak pada arah yang berbeda," kata Qin Chen dengan hati-hati, merasakannya bahwa memang ada beberapa jejak yang menunjuk ke arah yang berbeda di sekitar sini. Tuan Muda Chen, setiap jejak ini mungkin benar, sudah pasti sudah terlambat untuk mencarinya. Mengapa Anda dan saya tidak bertindak sendiri-sendiri dan mencari kedua arah yang berbeda? Kata 1000 tulang dengan cemas. Tidak perlu terburu-buru, kata Qin Chen. Dia mendengus dan mengerutkan kening karena di antara alisnya sebuah pupil tiba-tiba muncul menatap ke segala arah. Tiba-tiba Qin Chen sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah kakinya. Di bawah tanah, di bawah kakinya. Menarik. Saat berikutnya Qin Chen tersenyum dan di kedalaman tanah Qin Chen samar-samar merasakan niat membunuh samar dari laut matinya. Karena Qin Chen dapat merasakan sumber air laut mati yang ada di tubuh Raja Hantu Senming. "Ya, di bawah tanah, ikuti aku," kata Qin Chen dengan teriakan rendah. Sosok Qin Chen berkedip dan dia tiba-tiba menukik masuk ke dalam tanah. 1000 tulang juga buru-buru mengikuti. Di kedalaman tanah saat ini Raja Hantu Senming sedang berkultivasi dengan bersila dan memulihkan dirinya. Jejak kekuatan mengelilingi tubuhnya membentuk aura Senming gelap yang menakutkan memperbaiki tubuh dan jiwanya. Tetapi kekuatan seperti itu hampir tidak bisa lolos sama sekali. Semuanya terhalang oleh air laut mati dan kekuatan penahan di sekitarnya. Dan dunia luar tidak dapat merasakannya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa di kedalaman ribuan mil di bawah tanah, ditambah dengan isolasi seperti ini,
Bahkan ahli kuat di level puncak transenden tingkat 3 mungkin tidak akan dapat merasakan napas Raja Hantu Shenming. Bahkan tetapi pada saat ini tidak jauh dari Raja Hantu Shenming di bawah tanah, dua sosok tiba-tiba muncul dengan tenang. Mata mereka tertuju kepada Raja Hantu Shenming di kejauhan. "Dia benar-benar di sini," kata Qin Chen tersenyum dengan cahaya dingin di matanya. Raja Hantu Shenming ini benar-benar memiliki metode yang bagus. Dia membuat beberapa jejak untuk pergi, tetapi tubuh utamanya berada ribuan mil jauhnya di dalam tanah. Jika dia tidak dapat merasakan niat membunuh yang ada di air laut mati di tubuh Raja Hantu Shenming, Qin Chen mungkin telah kehilangan jejak dari Raja Hantu Shenming. "Tuan Muda Chen, anak ini benar-benar bersembunyi di sini dan kita hampir ditipu oleh anak ini," kata leluhur seribu tulang. Dia menatap Qin Chen dengan penuh semangat, tatapannya tajam. "Tuan Muda Chen, sementara Raja Hantu Shenming terluka parah, mari kita naik dan hancurkan dia sekarang. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih," kata seribu tulang. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia menggerakkan tubuhnya dan dia tidak sabar untuk membunuh Raja Hantu Shenming. Sekarang Raja Hantu Shenming sedang dalam proses penyembuhan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan maka semakin tidak menguntungkannya. "Jangan khawatir," Qin Chen meliriknya dengan dingin. "Dengarkan perintahku. Transenden tingkat 3, bahkan jika dia terluka parah, siapa yang tahu apalagi yang bisa dia lakukan." Mengatakan ini, Qin Chen seraya menyelinap masuk dengan hati-hati dan perlahan-lahan mendekati Raja Hantu Shenming. Mendengar kata-kata itu, seribu tulang hanya bisa berhenti dan mengikuti Qin Chen lebih dekat. Saat ini di dalam gua, Raja Hantu Shenming benar-benar memejamkan mata. Napas Dao Shenming mengalir ke tubuhnya terus-menerus memperbaiki berbagai luka di tubuhnya. "Dewa kematian benar-benar keji, dia melukaiku dengan sangat parah. Sialan, benar-benar sialan," kata Raja Hantu Shenming merasakan tubuh fisik dan asal-usulnya yang sedang diperbaiki. Raja Hantu Shenming memiliki wajah yang muram penuh dengan kebencian di hatinya. Kali ini luka-lukanya benar-benar terlalu serius. Tidak hanya tubuh fisiknya yang rusak, tetapi jiwanya juga mengalami pukulan besar yang dapat digambarkan sebagai penuh dengan bekas luka. "Jika bukan karena fakta bahwa aku telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun, beberapa di antaranya mengandung kekuatan perbaikan yang kuat yang cukup untuk menyembuhkan lukaku dengan cepat. Jika tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi meskipun demikian, aku ingin memperbaiki sepenuhnya. Itu setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan," kata Raja Hantu Shenming. Wajahnya sangat jelek.